Gabriela tidak bisa tidur semalaman karena pertengkaran mereka berakhir dengan Mahesa yang mengatakan, "Tidurlah. Anak kita harus kamu jaga baik-baik. Maaf sudah membuatmu stres memiliki suami sepertiku." Kalimat terakhir Mahesa ucapkan. Bahkan pria itu masih sempat mengecup puncak kepala Gabriela dan perut langsing itu sebelum akhirnya Mahesa tidur lebih dulu. Kini, Gabriela harus bangun kesiangan. Mahesa sama sekali tidak membangunkannya. "Mahesa!" panggil Gabriela sembari beranjak dari ranjang. Karena tidak ada sahutan dari kamar mandi atau walk-in closet, Gabriela pun keluar dari kamar turun ke lantai bawah. Mahesa di mana?" tanya Gabriela karena tidak mendapati suaminya di dapur ataupun di ruang gym. "Sudah berangkat kerja, Non," jawab si bibi. Gluk. Gabriela menelan salivanya sendiri dengan susah payah. Tidak pernah sebelumnya Mahesa pergi tanpa berpamitan. "Tuan seperti biasa, sudah memasakkan sarapan untuk Nona," ucap bibi menunjuk ke arah meja makan. Gabriela berjalan ke arah meja makan. Dia mendapatkan kertas kecil di atas piring yang masih kosong. "Maaf, aku tidak bisa menunggu bangun. Maaf, karena lagi-lagi aku mementingkan klien yang datang pagi ini. Maaf karena atas semua waktu yang tidak bisa aku berikan sepenuhnya untukmu. Juga maaf dengan tidak tahu malunya aku masih ingin mengatakan I love you." Gabriela mendadak merasa sesak. Dia memeluk kertas itu dan terduduk dengan cairan kristal bening meluncur bebas di pipinya. "Maafkan aku, Mahesa," ucapnya merasa bersalah. Nona tidak kenapa-kenapa?" tanya bibi khawatir. Gabriela tidak menjawab. Dia masih saja menangis memeluk kertas dengan coretan pena Mahesa di atasnya. Gabriela memutuskan tetap berangkat ke kantor meski sudah jam 11 siang. Di rumah terus justru membuatnya terus merasa bersalah pada Mahesa. Dia melihat layar ponselnya, berharap Mahesa membaca pesan singkat yang dia kirimkan. Namun jangankan dibaca. Aktif juga tidak. "Mahesa, apa kamu sangat sibuk sampai tidak mengaktifkan ponselmu?" tanya Gabriela bermonolog. Dia pun mengalihkan hal itu pada kesibukannya mengecek studio, mengarahkan pose pemotretan dan lain-lain. "Nona, ada yang mencari," bisik karyawannya. Gabriela pun meninggalkan foto-foto hasil jepretan fotografer dan keluar dari studio. "Siapa?" tanya Gabriela sembari keluar bersama karyawan tadi. "Dia tidak mengatakan namanya, Nona," katanya kejutan, jawab wanita itu. Gabriela pun terus berjalan sampai di ruang tunggu. Sesampainya di sana, dia melihat pria menggunakan jas hitam formal. Rambutnya disisir rapi ke belakang. Serta tatapan pria itu nampak berbahaya. "Maaf, Anda siapa? Ada yang bisa saya bantu?" ucap Gabriela dengan sopan. Pria itu pun beranjak dari sofa lalu mengulurkan tangan untuk berkenalan. "Saya Jeremy Rudolph, suami Lily Rudolph." Dek. Gabriela sedikit menegang melihat siapa yang ada di depannya. Jika mereka sempat berada di pesta yang sama, namun dia tidak terlalu jelas memandang Jeremy kala itu. "Ah, saya belum mengenal Anda, maaf," ujar Gabriela menjadi canggung sekaligus berdebar. Bagaimana tidak, orang ini yang kemarin memecahkan kaca mobil Mahesa. Namun Gabriela tidak memiliki bukti jadi dia memilih diam. "Sebenarnya kedatangan saya untuk urusan bisnis. Saya ingin menyewa model untuk produk kecantikan di perusahaan kami." Jeremy meneliti penampilan Gabriela dari atas sampai bawah.
Sebenarnya jika Anda mau, Anda sendiri yang menjadi model. Saya lihat Anda terlalu sempurna, imbuhnya dengan senyuman tipis. Maaf, Tuan. Tapi saya tidak menerima tawaran itu, jawab Gabriela sopan walau dalam hatinya mengumpat. Ups, tidak bisa, ya. Kalau begitu saya tidak jadi menyewa model di sini. Gabriela mengerutkan keningnya merasa dipermainkan. Jangan terkejut seperti itu. Seharusnya Anda sudah tahu kedatangan saya adalah untuk maksud lain. Yaitu Lily, ujar Jeremy menatap santai wajah Gabriela yang sedikit menegang. Aku sudah tidak bersamanya. Memang sempat beberapa hari dia menginap. Tetapi dia lalu pergi tanpa pamit, jawab Gabriela seadanya. Bagaimanapun pemicunya adalah Mahesa. Jika bukan karena dia, Lilyku pasti akan menurut. Gabriela menarik nafasnya dalam-dalam. Rupanya menghadapi orang seperti itu harus ekstra sabar. Tapi aku sudah memberi peringatan pada Mahesa untuk tidak lagi menggang Lily, ucap Jeremy. Hentikan, Tuan. Kami tidak tahu Lily ada di mana sekarang. Bahkan kala itu dia tiba-tiba muncul di depan mobil. Tidak ada rencana sama sekali untuk bertemu dan membawanya, ucap Gabriela. Terlambat. Peringatan untuk Mahesa sudah saya lakukan kemarin. Perusahaannya kembali goyah. Tidak akan aku biarkan dia berjaya kembali. Kamu apakan perusahaan itu? Jangan usik dia. Bentak Gabriela. Tidak aku apa-apakan. Hanya aku lubangi sedikit keuangan perusahaan, hahaha. Jeremy tertawa puas membayangkan Mahesa kembali jatuh terpuruk hingga Lily tidak akan berminat lagi pada Mahesa. Gabriela teringat semalam. Mahesa pulang dalam keadaan buruk. Pertama melihatnya bersama Jeff. Kedua, kondisi perusahaan yang selama beberapa bulan ini dia rintis dan perjuangkan mendadak goyah karena ulah Jeremy. Gabriela semakin menyalahkan dirinya kali ini. Kembalikan Lily secepatnya, jika tidak maka perusahaan itu akan benar-benar hancur, ancam Jeremy. Dia tidak pernah bercanda di setiap ucapannya. Dirasa urusannya selesai, pria itu pergi meninggalkan Gabriela sendiri. Dia meraih ponselnya, cepat-cepat ingin meminta maaf pada Mahesa sekaligus menceritakan soal Jeremy yang datang. Namun ponsel Mahesa masih saja tidak aktif. Saat sedang seperti itu, perut Gabriela mendadak kram. Sesyah. Desisnya membungkuk sembari menekan perutnya bagian bawah. Nona tidak apa-apa? Tanya karyawan yang hendak melapor hasil foto kali ini. Perutku rasanya kram, jawab Gabriela mendudukkan diri di sofa. Nona sedang hamil, kan? Sebaiknya Nona periksa ke dokter karena kondisi seperti itu sering terjadi pada ibu hamil jika stres atau terlalu lelah, ujar sang karyawan yang sudah memiliki anak 3. Ah, iya. Aku bahkan belum tes USG. Mungkin nanti hasil tes bisa aku perlihatkan pada Mahesa supaya dia senang dan mengurangi beban pikirannya, pikir Gabriela dalam hati. Terima kasih sarannya. Aku akan periksa sekarang. Tolong handle pemotretan siang ini, ya. Gabriela pergi ke dokter Obsgyn sendirian. Tentu dia takut mengajak Mahesa. Dia pasti akan mengetahui umur janin. Tidak. Gabriela tidak ingin menghancurkan harapan Mahesa yang nampak sangat menyayangi kehamilannya. Janinnya sehat, Bu, ucap dokter yang sedang menggeser-geser alat USG di perutnya. Detak jantung dan ukuran pun normal, imbuhnya. Gabriela tersenyum haru melihat ke layar. Entah apa yang bisa dilihat, namun ada sebuah ikatan meski ukuran janin masih sangat kecil. Setelah itu dokter meresepkan vitamin dan obat. Di mana suami Anda? Mungkin jika ada suami,
Dia akan merasa senang mendengar degup jantung si bayi, tanya dokter dengan basa-basi sembari menyudahi pemeriksaan. Gabriela menghentikan mobilnya saat melihat mobil Mahesa berhenti di sebuah toko perhiasan mewah. "Mahesa, ada apa berhenti di sini?" tanyanya bermonolog. Gabriela hendak turun menyusul. Namun dia urungkan tatkala melihat sekretaris juga turun dari mobil Mahesa. Otak Gabriela seketika berkeliling entah kemana. Mengenai kisah percintaan antara bos dan sekretarisnya kerap terjadi. Tidak, Mahesa tidak mungkin melakukan itu, gumamnya. Meski dia sendiri ragu akan ucapannya barusan. Ya, Tuhan. Kenapa akhir-akhir ini aku selalu berpikiran buruk pada Mahesa? Gabriela memijit pelipisnya yang sedikit berdenyut. Hormon ibu hamil telah membuat hatinya sensitif. Setelah Mahesa dan sekretaris itu masuk ke dalam toko, Gabriela turun dari mobil. Dia menunggu di sisi mobil Mahesa. Cukup lama sampai Gabriela membayangkan kalau Mahesa sedang memilih-milih perhiasan bersama si sekretaris. Terlebih ponsel Mahesa tidak aktif. Pasti karena tidak ingin diganggu, pikir Gabriela yang sedang terbakar api cemburu. Gabriela. Sebuah panggilan membuyarkan lamunan Gabriela. Rupanya Mahesa sudah berdiri di dekatnya. Ah, Mahesa sudah keluar. Gabriela mendadak tergagap seperti maling yang tertangkap basah. "Kamu sedang apa di sini? Mau membeli perhiasan?" tanya Mahesa. Wajah Gabriela menjadi cemberut seketika. "Aku yang ingin tanya pada kalian. Sedang apa berduaan masuk ke toko ini? Kamu pasti membelikannya perhiasan, kan? Aku tahu, jadi ini alasan kamu tidak mengaktifkan ponselmu." Gabriela asal tuduh saja. Alih-alih menjawab, tangan Mahesa justru menengadah. "Mana kunci mobilmu?" "Hah?" Gabriela justru berhaho-ria. "Milka, kamu kembali ke kantor menggunakan mobilku. Aku akan bersama istriku lebih dulu," titah Kinan pada sekretarisnya. Milka pun mengangguk patuh. Tidak lupa dia berpamitan pada Mahesa dan Gabriela. Rupanya Mahesa membawa Gabriela kembali ke kantornya. "Temani aku, ya. Kali ini aku tidak pulang malam." Gabriela mengangguk patuh saat Mahesa menggandeng tangannya masuk ke dalam kantor. "Masih marah?" tanya Mahesa menggiring Gabriela duduk di sofa ruangan kerja. "Lia, ponselku tertinggal di rumah. Tadi pagi aku sedikit terlambat jadi terburu-buru." Gabriela baru mau melihat wajah Mahesa. Wajah meneduhkan padahal semalam mereka baru bertengkar. Namun kini pria itu nampak normal seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Melupakan perkara toko perhiasan. Gabriela teringat hasil print USG. Dia pun meraihnya dari dalam tas. "Aku punya sesuatu untukmu." Mahesa melebarkan matanya melihat hasil USG yang ada di tangan Gabriela. "Kamu?" "Lia, aku tadi periksa sendiri." "Gabi." Mahesa nampak kecewa dibuatnya. "Aku juga ingin menemanimu. Kamu ini seperti ibu hamil tanpa suami." "Aku ingin memberimu kejutan," jawab Gabriela asal. Mahesa pun melihat kertas hitam dan siluet putih di tengahnya. Entah bagian mana janin itu, tapi Mahesa senang melihatnya. "Ini apa?" tanya Mahesa menunjuk ke deretan angka di sana. "Itu sepertinya ukuran janinnya," jawab Gabriela. "Lalu ini yang W itu apa?" "Itu M, entah. Mungkin ukuran apa. Padahal W adalah week, usia bayi." Namun Gabriela pura-pura tidak tahu. "Kalau begitu biar aku menyimpannya," ucap Mahesa nampak senang mengecup permukaan kertas itu lagi memasukkannya ke dalam saku kemeja.
Sore hari, Gabriela dan Mahesa tidak langsung pulang. Ada undangan makan bersama di rumah Eliana karena sepupu Gabriela sedang berkunjung ke negara ini. Cheryl. Pekik Gabriela baru turun dari mobil langsung menghamburkan pelukan pada wanita itu. Wanita dengan wajah kebulean dan rambut pirang itu pun balas memeluk dengan begitu antusias. Mereka dulu sering bermain bareng dan begitu akrab. "Apa itu suamimu?" tanya Cheryl setelah mereka melepas pelukan. Gabriela menoleh ke belakang lalu menarik tangan Mahesa. "Iya, ini suami tercinta aku," jawab Gabriela melingkarkan tangan di lengan Mahesa dengan manja. "Au! Melihat kalian membuat jiwa jombloku meronta." Cheryl langsung berlari masuk ke dalam. "Dia seperti cacing kepanasan," ucap Mahesa datar membuat Gabriela jadi tertawa. Suasana semakin ramai saat rombongan Lisa sudah datang. Tentu baby Kaivan menjadi primadona di sini. Wajah bayi itu semakin gembul dan tampan. "Nanti anakku juga tampan seperti papanya," ujar Gabriela menatap Mahesa dengan senyum lebarnya. "Ya, iyalah. Mirip Mahesa. Masa ia mirip Jeff?" kelakar Lisa. Tentu perkataan Lisa sangat mengganggu pikiran Gabriela. "Mirip Jeff? Tidak. Jangan sampai." "Oh, Lia. Cheryl, aku ingin mengenalkanmu pada seorang pria. Aku rasa kalian akan cocok seiring berjalannya waktu," ucap Lisa menarik tangan Cheryl untuk ikut bergabung bersama para pria. "Keenan, Jeff dan Mahesa." "Ekem. Jeff. Kalian belum kenalan, kan?" tanya Keenan. Rupanya Cheryl dulu yang lebih dulu menyapa. "Cheryl." Wanita itu menjulurkan tangannya pada Jeff. Jeff pun menerima dengan baik. "Aku, Jeff. Asisten Tuan Keenan," ucap Jeff berkata jujur. "Cemilan buatan Mommy Data Aang." Eliana nampak masuk ke ruangan yang sudah dipenuhi oleh anak dan cucunya. Dia meletakkan 2 piring cemilan hasil masakannya sendiri. Tanpa menunggu, Gabriela langsung meraih cemilan itu dan memakannya. "Mahesa, kamu harus mencobanya," teriak Gabriela pada Mahesa yang duduk di sofa agak berjauhan. "Sedang ngidam itu. Ingin kamu mencobanya, jika tidak dicoba nanti anakmu ngiler," ujar Keenan. Mahesa hanya terkekeh dengan ucapan Keenan. Dia pun beranjak bergabung dengan para wanita. Gabriela langsung menyuapi suaminya. "Enak, kan? Ini namanya roti jahe?" tanya Gabriela. Enak. Kamu bisa buatnya sayang." "Kalau bisa nanti aku kasih hadiah," tantang Mahesa. "Hadiahnya apa?" tanya Gabriela. "Hadiahnya, mendampingimu seumur hidup." "Cilie!" seru para wanita serempak membuat Gabriela tertawa. Suasana malam itu terasa hangat dan menggembirakan. Terlebih Jeff dan Cheryl nampak asyik mengobrol. "Oh iya, Gabriela. Karena kamu sedang hamil, kamu jangan terlalu lelah bekerja," ujar Eliana. "Aku tidak lelah, Mom. Buktinya tadi aku berangkat jam 11 lalu siang harinya aku tes USG dan menemani Mahesa di kantor sampai jam pulang kerja," jawab Gabriela. "Tes USG? Coba Mama lihat." Eliana nampak sumringah mendengarnya. "Ah, itu aku tinggal di ruang kerja Mahesa." "Tidak, aku membawanya." Mahesa langsung mengeluarkan hasil USG dari sakunya dan menyerahkan pada Eliana. Eliana nampak berbinar melihat gambar itu. "Aku bertambah tua karena cucuku akan nambah 1 lagi." Gabriela pun meremas tangan Mahesa yang bertengger di pangkuannya sembari tersenyum senang memandang sang suami. Tapi, Eliana mengerutkan keningnya memperhatikan kertas itu di tangan. Dia menghitung dengan jemarinya sendiri.
Menghitung apa, Ma? Tanya Lisa melihat sang ibu tiba-tiba menunjukkan wajah serius. Ini hasil pemeriksaanmu, Gabi? Tanya Eliana. Gabriela mengangguk yakin. Lihat di sudut kanan atas ada namaku, kan? Jawabnya santai. Bukannya kalian itu menikah baru berumur 6 minggu? Tapi kenapa di sini keterangannya umur janin 13 minggu? Jadi kamu dan Mahesa sudah? Mata Gabriela membelalak. Wajahnya seketika pucat pasi seperti tidak teraliri darah. Dia lupa kalau di sana ada umur janin. Maksud Mama? Tanya Mahesa dengan hati mulai kacau.